Orasi Zulkarnain Ilmadari. Gerakan Dakwah Muhammadiyah. Gerakan Dakwah Salaf. Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah. Wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Yang pertama, wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat limpah karunia-Nya kepada kita sekalian yang tiada terbatas dan terhingga, terutama nikmat kesehatan di samping nikmat-nikmat yang lainnya, termasuk rezeki halalan thayyibah yang Allah berikan kepada kita melalui hambanya Bapak Zahrul sekeluarga. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping seluruh keluarganya senantiasa berada dalam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita juga memang perlu perhatian khusus kepada persoalan agama. Baru saja beberapa menit yang lalu saya selesai melaksanakan kewajiban saya sebagai dai di pimpinan daerah Muhammadiyah Lubuk Linggau dan Musirawas, Sumatera Selatan melalui online tentunya, yaitu 2 PDM yang sedang menggalakkan prinsip-prinsip Islam berkemajuan sebagaimana menjadi cita-cita Muhammadiyah, yang sudah pasti juga menjadi langkah Muhammadiyah Pondok Gede di samping pimpinan cabang yang lainnya. Tentu saja ada hal yang perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim, yaitu adanya sikap kepedulian yang sangat tinggi sebagaimana yang diteladankan oleh seorang hamba Allah dan keluarganya, kepedulian yang sangat tinggi kepada Muhammadiyah. Di samping juga kepedulian yang amat tinggi kepada para pimpinan Muhammadiyah. Loyalitas itu kalau di dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-wala, sedangkan mereka yang tidak mau loyalitas dengan Muhammadiyah itu disebut bari atau bara. Itu sudah pasti setiap organisasi itu harus ada loyalitas yang diciptakan antar sesama warga Muhammadiyah. Kalau di pusat kemarin saya sempat berbicara yaitu di grup Muhammadiyah yang hampir pengikutnya sekitar 1.000 orang ya. Saya berbicara, kebetulan di situ banyak orang PP juga. Mungkin sangat penting bagi PP Muhammadiyah karena orang-orang PP Muhammadiyah walaupun melalui muktamar yang menggunakan dana cukup besar, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu di Solo atau di Surakarta, itu kan dananya cukup besar yang dikeluarkan. Tapi bapak-bapak ibu tahu nggak?
para pimpinan yang 13 itu tidak digaji. Jadi dipilih sedemikian rupa melalui proses yang luar biasa, tapi ujungnya nggak digaji. Ini kan luar biasa. Sehingga saya berpikir ini penting juga nih, bapak-bapak di PP ini digaji gitu. Walaupun mereka kalau ada tugas-tugas, bayangkan mereka itu kalau ada undangan misalnya dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Gede, itu hanya bermodal uang transport saja gitu. Kecuali kalau kita mau memberi, walaupun tidak memberi nggak apa-apa, tapi juga kasihan gitu. Mereka itu pengorbanannya luar biasa. Iya kalau cuma dekat seperti Pondok Gede. Kalau yang ke hutan-hutan, sudah pasti itu membutuhkan perhatian kita seluruhnya. Sehingga ada usulan ya dari unek-unek saya di grup yang cukup ramai disambut tuh, ini seluruh pimpinan Muhammadiyah yang 13 perlu digaji. Perlu diusulkan dan menjadi satu ketetapan di PP Muhammadiyah. Ada sanggahan bagaimana kalau kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah atau pimpinan daerah Muhammadiyah juga menuntut yang sama, Ustadz. Ya karyanya juga harus sama, kata saya, boleh-boleh saja. Tapi karyanya harus sama, punya keinginan besar untuk membangun Muhammadiyah. Benar-benar ya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, di samping melahirkan yaitu ide-ide atau gagasan yang bisa memajukan Muhammadiyah. Kalau itu bisa dilakukan, boleh-boleh saja. Satu contoh, saya kasih satu contoh. Misalnya Muhammadiyah Blitar, Pak. Pernah dengar ya Muhammadiyah Blitar? Itu PDM. Bahkan punya tenaga kerja yang cukup banyak itu. PDM punya tenaga kerja. Gajinya lumayan, di atas 3 juta rata-rata. Apa bisnis PDM itu? Perusahaan telur. Di samping juga dealer. Ada dealernya itu. Itu PDM Blitar Selatan. Yaitu memberikan kesejahteraan kepada warga Muhammadiyah. Di samping mengutus para dai yang digaji oleh PDM ke daerah-daerah sekitar PDM dalam rangka mengembangkan karakter Muhammadiyah itu. Dakwah Muhammadiyah. Dibayar oleh PDM itu. Bahkan kehebatannya PDM Blitar Selatan ini memberikan motor pada setiap dai. Ini juga bisa dilakukan oleh Pondok Gede. Seandainya kita itu punya semangat yang sama di dalam membangun Muhammadiyah. Apalagi ada Pak Zahrul sekeluarga bisa nanti bikin perusahaan demi kesejahteraan Muhammadiyah Pondok Gede dan sekitarnya. Insya Allah luar biasa orang yang masuk Muhammadiyah itu. Kemudian juga ranting, bapak-bapak, ibu, sebuah ranting di Kalimantan Timur. Itu punya showroom dan dealer, itu luar biasa ya. Itu ranting punya showroom dan dealer. Saya ngambil yang kecil-kecil saja ini. Dan pekerjaannya cukup banyak juga. Namun mereka harus menjadi seorang Muhammadiyah yang musallin, benar-benar menjaga waktu sholat, benar-benar baik terhadap keluarganya, tidak mengkhianati yaitu sahabat-sahabatnya, teman bisnisnya dan sebagainya. Ini diciptakan oleh pimpinan Muhammadiyah sebuah ranting di Kalimantan Timur yang pernah dipimpin Agus Sukoco namanya, Agus Sukoco. Beliau bahkan pernah ditarik ke PP Muhammadiyah untuk memberikan contoh keteladanan. Tapi memang sulit kalau sudah masuk di wilayah PP ini, agak sulit sekali. Nah, itu ya kabar-kabar yang barangkali mungkin bisa ditangkap oleh kita, dijadikan titik tolak berpikir agar kita bisa menjadi seorang Muhammadiyah yang berhasil. Muhammadiyah yang berkemajuan sesuai dengan yang diinginkan oleh founding father kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yaitu Muhammadiyah yang berkemajuan, yang berilmu, yang bersunnah, benar-benar melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, sikap kita sebagai seorang Muhammadiyah itu harus diasaskan pada istilah yassiru wala tu'assiru. Ini sedikit saya bahas saja, yaitu
mudahkan dan jangan sulitkan. Sikap yang mungkin sering hilang dari diri kita sebagai warga Muhammadiyah dan Aisyah. Membangun suatu nilai dalam diri kita, yassiru, memudahkan, wala tu'assiru. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, mutawwalan dengan hadis yang cukup panjang. Yassiru wala tu'assiru wa bassiru wala tunaffiru. Yaitu berita gembirakan kepada setiap orang dan jangan mereka buat sedih. Nah, jika sebagai sebuah organisasi Muhammadiyah, sudah pasti itu perlu gagasan yang sangat luar biasa untuk menyenangkan orang-orang sekitarnya. Bagaimana kemudian Muhammadiyah merubah sosok ke Muhammadiyahnya menjadi sebuah ormas yang teladan. Karena memang sampai detik ini, belum ada keteladanan Muhammadiyah bisa ditiru oleh orang lain, oleh ormas-ormas lain. Kalau ada ormas yang sangat memperhatikan kualitas sosial, kepedulian yang tinggi, itu baru di Muhammadiyah. Mulai zamannya corona, kita perhatikanlah, zaman corona sampai sekarang ini, itu luar biasa perhatian Muhammadiyah sesuai dengan Islam, memberikan kemudahan, tidak pernah menyulitkan orang. Hanya saja perlu diciptakan yaitu kualitas yang benar-benar tertancap pada setiap pribadi Muhammadiyah yang kelak akhirnya bisa menjadi seorang Muhammadiyah yang senantiasa ingin membangun, keinginan membangun. Apa sebabnya? Muhammadiyah itu di dalam pernyataan-pernyataannya disebut wasatiyah. Islam wasatiyah, yang ditempuh Islam wasatiyah itu dakwah secara moderat. Jadi upaya tujuannya tidak lain, dakwah seperti itu lebih tepat dan lebih bagus. Memberikan keteladanan terus-menerus, bukan provokatif gitu. Keteladanan kepada setiap orang. Terutama dalam hal-hal sosial tadi. Kalau tidak ada orang yang sosial di Muhammadiyah ini, atau setiap warga Muhammadiyah atau setiap pimpinan Muhammadiyah misalnya seperti ormas di luar Muhammadiyah, maka tidak akan ada wujudnya Muhammadiyah. Tetapi karena mukhlisinnya Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah yang ikhlas, berdirilah berbagai macam perguruannya, lebih 100 perguruan. Di luar negeri juga ada perguruan. Masjidnya cukup banyak juga. Sekolahnya cukup banyak juga. Pesantrennya cukup banyak juga. Karena memang dijiwai secara Muhammadiyah, yaitu menggunakan mekanisme jama'i. Nah, kalau mekanisme jama'i ini dipakai atau kolektif kolegial jadi dasar dari perjalanan Muhammadiyah, itu dipastikan Muhammadiyah kelak generasi yang akan datang lebih maju lagi. Inilah yang disebut dengan al-Islam dinul wasatiyah. Islam itu adalah agama wasatiyah, yaitu agama yang adlah, menggunakan pola keadilan dalam segala bidang. Semua dipakai oleh Muhammadiyah. Faqad jaa bit-taysir 'alal 'ibad. Maka Islam ini datang dengan memberikan kemudahan kepada setiap hamba Allah. Ini pula yang disebut dengan berkemajuan. Tidak membebani, walam yuhammilhum ma la yutikuna wa la yastati'una. Dan Muslim yang baik itu, Muslim yang teladan itu, Muslim wasatiyah itu adalah yaitu hamba-hamba Allah yang tidak membebani orang-orang yang tidak bisa melakukannya. Tidak bisa melakukannya. Wa haddara minat takallufi wa tashaddud, dan memperingatkan setiap hamba-hamba Allah yang membebani orang lain, membuat orang lain lebih berat dan sebagainya dalam bermasyarakat, berorganisasi dan sebagainya. Ini tidak ada dalam jiwa Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak termasuk pada walam yuhammilhum, yaitu tidak termasuk kepada orang yang membebani
memikulkan kesulitan-kesulitan kepada orang lain, bahkan selalu memberi kemudahan. Misalnya satu contoh juga Muhammadiyah Pondok Kopi ya, Pondok Melati ya. Muhammadiyahnya Pak Ripto tuh Pak. Nah, itu luar biasa. Bayangkan, maaf saja, di sini banyak janda ya? Banyak ya. Di situ juga banyak janda, jandanya banyak banget. Nah, jandanya banyak banget di Pondok Melati ini. Setiap bulan itu janda-janda oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pondok Melati dijatah beras. Setiap bulan. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi program kita ya. Agar apa ya, ada ketertarikan. Itu orang-orang luar banyak. Pengajiannya cukup hidup Pak di sana. Termasuk yaitu kuliah subuh ada ya. Kuliah subuh ada. Ya, walaupun ada dasar-dasar minta beras dan sebagainya. Enggak apa-apa. Pertama kali barangkali itu yang perlu dilakukan karena memang mereka itu asalnya bukan dari Muhammadiyah. Tapi kalau sudah menjadi Muhammadiyah, insya Allah mereka akan lebih menyadari lagi tanggung jawabnya sebagai seorang Muhammadiyah dan Aisyah. Ini yang diperhatikan. Mungkin garapan kita itu daerah sana itu. Karena daerah kita itu rawan, Pak. Daerah mana itu? Kampung Bula ya, agak rawan itu, rawan banget. Barangkali memang perlu dijinakkan hamba-hamba Allah yang ada di sekitar itu dengan cara-cara yang lebih sosial lagi. Karena itu memang jalan-jalan Muhammadiyah. Wa fi hadzal hadis amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amraini wa nahyin an diddahuma. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan dua perkara, yaitu melarang untuk untuk sebaliknya. Fa amara bit taisir wa naha anid diddu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita memudahkan orang lain dan tidak sebaliknya menyulitkan orang lain. Jadi wanaha andidu wa huwa ta'sir, yaitu dengan taksir, yaitu memberikan kesulitan kepada orang lain. Ini bukan sikap Muhammadiyah sejak dulu. Bukan sikap Muhammadiyah. Coba kalau kita pelajari pada setiap tokoh-tokoh Muhammadiyah di pusat, Pak. Ya, taruhlah mulai dari Bapak Haidar Nasir, Bapak Mufti itu. Ternyata beliau bukan hanya sebagai seorang pimpinan atau yang bertindak sebagai penguasa, tidak. Ini keteladanan beliau. Dan itu yang merasakan tentunya orang-orang yang berada di bawah naungan beliau. Bagaimana seorang Bapak Haidar Nasir sebagai pimpinan selalu menampakkan kemudahan. Memang setiap visi dan misi ini akan berubah setiap kepemimpinan di Muhammadiyah, tapi lebih baik. Bukan lebih sulit, lebih baik. Bagaimana supaya masyarakat Muhammadiyah yang berada di bawah naungan Muhammadiyah itu betul-betul menjadi warga Muhammadiyah yang memiliki kualitas sosial sangat tinggi. Ini yang kelak kemudian menjadi dasar dari pembangunan Muhammadiyah masa depan ya. Apalagi kita tahu perubahan zaman yang makin dahsyat ini, perubahan zaman yang diikat dengan digitalisasi, kemudian perubahan zaman yang berada di bawah pengawasan siber, dunia kita, masa depan kita yang dikepung oleh metaverse. Tentunya ini semua membutuhkan kemauan yang tinggi dari kita, memiliki pengetahuan di bidang-bidang itu, dan kalau itu dipraktikkan di atas manhaj Muhammadiyah akan memberikan berbagai macam keberhasilan yang sangat luar biasa. Dunia cyber misalnya, dunia cyber kan sudah dibangun oleh PP Muhammadiyah. Namun meskipun masih belum dampaknya ada di Muhammadiyah, karena memang Muhammadiyah ini sangat membutuhkan yaitu manusia cyber. Di abad sekarang ini sangat membutuhkan itu. Misalnya setiap cabang pondok gede paling tidak itu ada yang ahli dan dia memiliki kemampuan di bidang digitalisasi, kemampuan di bidang internet, aplikasi dan sebagainya. Itu perlu dibuat akan menjadi pertarungan pemikiran di Muhammadiyah.
Ini jadi kalau kita lihat pertarungan kita di Muhammadiyah sangat luar biasa. Pertarungan kita dengan kelompok luar maksudnya ya, itu sangat luar biasa. Ada yang ingin membongsai Muhammadiyah, ada yang ingin membunuh Muhammadiyah, ada yang ingin membubarkan Muhammadiyah. Itu dilakukan dari luar itu. Banyak sekali itu yang terlibat di dalamnya, Pak, Ibu. Nah, kalau kemudian kita tidak memiliki kemampuan di bidang ini, lalu bagaimana kita bisa membendung arus atau upaya menghancurkan Muhammadiyah tadi? Bagaimana kita itu akan bisa melakukan seperti itu? Sehingga di dalam hal ini kita dituntut punya keinginan besar tadi menjadi mustati, orang yang bisa melakukannya. Jadi mustati'un itu adalah orang yang bisa melakukannya. Di bidang teknologi tadi dikuasai oleh kita. Tidak saja kita seorang yang ahli ekonomi, tapi juga mengikuti. Sekarang ada istilah apa itu? Kripto ya. Kripto. Itu kan bidang ekonomi juga. Yang menggunakan cara-cara lain, cara-cara digital. Nah, ini juga perlu mendapat tanggapan serius dari kita. Dengan kualitas kita yang sekarang ini, memang sederhana saja. Mendidik anak kita tadi itu. Mendidik anak-anak kita, mendorong, memotivasi sekitar kita ini menjadi murid-murid dari kita, sehingga itu benar-benar terarah, disesuaikan kelak setelah menyelesaikan tugasnya di sekolah sampai ke perguruan tinggi, mungkin bisa menjadi kader di Muhammadiyah, karena memang kaderisasi di Muhammadiyah ini sangat sekali menentukan daripada orang-orang luar yang masuk Muhammadiyah, Pak, agar tidak selalu berubah-ubah Muhammadiyah itu. Satu contoh misalnya dalam masalah akidah. Nah, masalah akidah sampai sekarang itu kan belum selesai juga ya. Kemudian kalau masalah ubudiyah sih, ubudiyah juga sudah selesai. Tapi kalau masalah akidah sampai sekarang rumit. Kenapa? Banyak dari perguruan tinggi datang, dari Mesir datang ke Muhammadiyah. Membawa mata kuliah perguruan tinggi Mesir, bukan hasil dari Muhammadiyah. Itu berubah Muhammadiyah. Nah, tahun berikutnya setelah 4 tahun kemudian berubah kepemimpinan, masuk lagi orang dari luar Muhammadiyah. Itu bisa mempengaruhi cara berpikir Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, ini yang kita jaga, sehingga di sini yang betul-betul mendapat perhatian kita, yang harus mendapat perhatian kita, kaderisasi di Muhammadiyah ini harus benar-benar merupakan bagian dari langkah yang harus ditempuh oleh Muhammadiyah. Di Pondok Gede ini perlu mungkin dari putra-putri kita didorong untuk mencintai Muhammadiyah, mewariskan rasa cinta kita. Tidak hanya saya, tidak hanya Bapak Juwadi, Bapak Zahrul, Bapak Rizkan, ibu-ibu sekalian. Tidak. Tapi bagaimana putra-putri kita juga ikut andil mengambil bagian di Muhammadiyah ini. Begitu kita sudah tua, siapa lagi coba yang akan melanjutkan? Kalau tidak pesan kepada putra-putri kita untuk peduli kepada Muhammadiyah. Begitu semuanya usai, yaitu sudah sampai kepada tingkat senja, lalu apa yang bisa kita lakukan pada saat kita tidak punya kader? Itu yang perlu kita pikirkan. Kalau sudah tidak punya kader, Muhammadiyah ini milik siapa kelak? Bisa-bisa itu merubah keseluruhannya. Ini mungkin Pak yang perlu mendapat perhatian, kaderisasi di Muhammadiyah. Selagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita itu mengetahui ideologi Muhammadiyah tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Juwadi itu. Jadi ideologi Muhammadiyah itu menentukan sosok kita sebagai warga Muhammadiyah. Mau di mana kita itu? Nah, kalau kita secara kepribadian bukan lagi Muhammadiyah, ya, pendidikan tidak lagi Muhammadiyah. Coba, apa tujuannya sekolah Muhammadiyah ini? Apa tujuannya? Perguruan tinggi Muhammadiyah apa tujuannya? Kalau bukan kaderisasi, apa tujuannya? Apa cuma orang luar masuk saja? Tidak. Sebenarnya cita-citanya tidak berhenti di situ. Bagaimana fungsi sekolah, pendidikan yang dialirkan di sekolah-sekolah dasar sampai SMP, SMA, itu tidak lain membekali mereka agar berpandangan secara Muhammadiyah. Sehingga ada berbagai macam
materi-materi yang dimasukkan termasuk ke Muhammadiyah di dalamnya. Demikian juga di perguruan tinggi itu. Sampai ada yaitu tadi PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kalau ini dipahami saja, nggak usah yang lainnya, PHIWM saja, dipedomi, menciptakan kepribadian Muhammadiyah itu sudah sangat luar biasa. Tidaklah kemudian orang yang keluar masuk di perguruan tinggi Muhammadiyah itu hanya orang yang mencari pengakuan dari Muhammadiyah, tapi melahirkan kader-kader Muhammadiyah. Ini yang kita harapkan ke depan. Sehingga baik di Pondok Gede, baik Pondok Melati, di Jati apa tadi Pak? Jati AC, itu yang memimpin Muhammadiyah itu kader-kader. Coba, ini saya pernah turun ke desa-desa Muhammadiyah. Begitu salat subuh, ada masih Muhammadiyah pakai kunut tuh Pak. Percaya nggak? Itu di Jawa. Jadi Muhammadiyah pakai kunut. Karena tak ada kadernya tadi. Kan? Jadi kadernya tidak ada itu. Akhirnya apa? Ya Muhammad kan yang benar begini katanya. Ya Muhammadino itu. Itu barangkali ya. Jadi ini hanya sekedar kritik kepada kita. Termasuk ustadznya ini dikritik sendiri Pak. Saya berbicara kepada diri saya, kepada bapak-bapak, bagaimana ke depan Muhammadiyah ini supaya betul-betul menjadi Muhammadiyah yang sangat perhatian kita perhatian ke Muhammadiyah, warga Muhammadiyah yang sangat perhatian ke Muhammadiyah. Barangkali itu Pak yang harus menjadi pemikiran-pemikiran kita ke depan, langkah-langkah kita. Alhamdulillah ini di zamannya timnya Bapak Soekardi ini berdiri sekolah di sini nih. Yang tentu saja itu menjadi dambaan kita ke depan. Tapi bagaimana fungsinya ke depan sekolah itu agar bisa memberikan nilai kepada setiap anak yang ada di sini. Tidak hanya anak itu masuk ke sekolah kita, begitu lepas dari sekolah selesai urusannya. Tapi paling tidak ada bekas yang menempel pada diri setiap anak sekolah itu bahwa dia adalah pernah sekolah di Muhammadiyah dan mewajibkan dirinya masuk Muhammadiyah tanpa dipaksa. Yang kelak juga memperhatikan langkah-langkah Muhammadiyah. Nah, begitu masuk SMP, SMP-nya juga Muhammadiyah. Begitu masuk SMA, SMA-nya juga Muhammadiyah. Masuk pesantren, juga pesantrennya adalah pesantren Muhammadiyah. Itu yang kelak bisa mempertahankan kualitas Muhammadiyah yang sesungguhnya gitu Pak. Jadi kalau orang seperti ini tidak bersifat kaderisasi, tidak dimungkinkan ke depan kita bisa mendapatkan kader-kader yang tangguh. Akibat perubahan-perubahan terjadi perubahan iklim di Muhammadiyah itu tentunya karena banyaknya pengaruh-pengaruh luar, pemikiran-pemikiran luar yang masuk di Muhammadiyah yang hanya bisa dibendung dengan cara kaderisasi itu. Sampai saya bilang itu tadi di PDM Musirawas dan Lubuk Linggau, saya bilang itu perlu paling tidak ada yaitu sekitar 3 sampai 5 ulama di PDM itu. Ulama-ulama tarjih. Dan tentu saja lebih pada upaya mempertahankan tradisi di tarjih Muhammadiyah itu tetap mempertahankan nilai-nilai tarjih. Demikian juga di tabligh adalah orang-orang yang sangat berkepentingan dengan tabligh dan menjaga tabligh, yaitu melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh PP Muhammadiyah atau oleh Muktamar, sehingga berjalan sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Tabligh itu sifatnya tanfid, pelaksana yang akan menyampaikan kepada umat, sedangkan tarjih itu adalah sebuah proses. Dan proses itu paling sulit. Jika bukan ulama-ulama yang memiliki kemampuan, itu tidak akan bisa membangun Muhammadiyah, tidak akan bisa melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang baik. Nah, disitulah ulama-ulama tarjih yang melakukan proses harus benar-benar kualitas, Pak. Dia dari ulama Quran, ulama hadis, ulama fikih, dan sebagainya, ahli bahasa Arab. Nah, kalau itu semuanya sudah ada di daerah-daerah, di seluruh daerah, tentunya itulah yang akan mengembalikan citra Muhammadiyah dalam hal keagamaan. Citra Muhammadiyah dalam hal keagamaan menurun nih. Kalau kita mencari kualitas dari zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ibrahim, sampai kepada
zamannya siapa namanya Ki Bagus Hadikusumo itu belum ada Pak yang menyamainya. Sampai sekarang ini. Sehingga perlu ditumbuhkan kembali semangat dahulu kala itu yang secara visioner melahirkan orang-orang hebat. Siapa di antaranya orang hebat yang diciptakan Muhammadiyah? Bapak tahu nggak siapa? Ibu. Pertama kali orang hebat di Indonesia itu Bung Karno. Itu adalah salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Sayangnya generasinya tidak anti Muhammadiyah. Generasinya tidak seperti Bung Karno ya. Bahkan ada yang murtad itu. Satunya itu. Nah, jadi kalau kita juga lihat siapa dari generasi seperti Ki Bagus misalnya. Jenderal Sudirman itu visioner kan. Seorang jenderal yang Muhammadiyah. Dan sampai sekarang lambangnya Jenderal Sudirman itu menjadi lambang di apa namanya kalau di Jakarta Pusat dekat istana itu kan ada lambangnya Jenderal Sudirman. Dan itu menjadi agar menjadi keteladanan seluruh tentara di Indonesia, angkatan di Indonesia. Kita menciptakan orang yang visioner seperti itu yang agak kesulitan sekarang itu. Orang-orang yang berhasil seperti itu yang agak sulitan. Yaitu orang yang bisa berbuat untuk Indonesia. Kalau kita bisa seperti itu semuanya, melakukan seperti itu, coba, Jenderal Sudirman sampai detik ini masih diagung-agungkan, Pak. Oleh siapapun itu, panglimanya akan terus diagung-agungkan Jenderal Sudirman. Demikian Bung Karno, karya-karyanya sampai sekarang tetap saja dibaca oleh setiap orang, baik lawan ataupun kawan. Itu hebatnya visi yang diciptakan oleh Muhammadiyah. Walaupun sekarang ini memang agak kesulitan karena zamannya lain, yaitu paling tidak kita berbuat bagaimana menghadapi kelompok-kelompok yang metaverse tadi. Dalam dunia metaverse itu persaingan di dalam upaya membangkitkan gairah dan semangat di bidang digital. Itu menguasai dunia internet. Itu yang perlu dilakukan oleh kita. Dan tentu saja hal-hal yang kecil, yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan kurang manfaatnya perlu kita tinggal. Kita bangun visi dan misi ke depan yang lebih baik dari sebelumnya. Barangkali ini saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita melalui Muhammadiyah menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil membangun Muhammadiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.